Sapaan Gembala Jumat 26 Juni tahun 2020. Tema kita tentang rencana yang indah diambil dari Yeremia 29 ayatnya yang 11. Seorang sahabat saya telah berpacaran lebih kurang 10 tahun dengan pasangannya. Mereka telah merencanakan suatu yang indah, yaitu sebuah pernikahan. Rancangan-rancangan yang mereka rencanakan bahkan sampai pemberian nama anak mereka. Dalam mempersiapkan rencana tersebut, mereka telah mengikuti bina pranikah, melakukan foto pre-wedding, membuat souvenir, mencetak kartu undangan, dan berbagai hal yang biasa dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Pada saat saya akan dikabarkan bahwa saya diundang dalam pernikahan mereka, saya mengatakan akhirnya menikah juga ya setelah 10 tahun. Dan dia menjawab, doain ya Fit agar lancar. Sebuah rencana yang indah telah mereka rencanakan sampai akhirnya terjadi sebuah tragedi yang datang menimpa mereka. Pasangan dari sahabat saya mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia pada saat naik motor saat akan menjemput sahabat saya. Perencanaan yang indah tersebut akhirnya buyar seketika itu juga. Sebuah rencana yang indah berakhir dengan sebuah tragedi yang membuat hancur kehidupan sahabat saya. Bicara tentang tragedi dan pengharapan, kalau kita membaca Yeremia 29 ayat 11, memberikan sebuah pengharapan dan pelindung rohani kita pada saat-saat kesulitan, pada saat kita sedang dalam masa sulit. Namun di balik pengharapan itu, kalau kita melihat konteks dari Yeremia 29 ayat 11, bangsa Israel itu tidak sedang dalam kondisi yang baik. Mereka dalam pembuangan, mereka tidak memiliki tanah, mereka harus menyembah raja asing, dan mereka harus berada di sana selama 70 tahun. Ayat yang memberikan sebuah pengharapan, namun bangsa Israel sedang dalam kondisi sulit. Bahkan mungkin generasi tua yang pada saat itu mereka sedang di dalam masa pembuangan tidak akan pernah melihat kembali negeri mereka. Namun dalam kondisi sulit sekalipun, Yeremia tetap menasihatkan bangsa Israel untuk tetap tegar dan menjalani hidup seperti biasa, yaitu bekerja, menikah, bercocok tanam, makan, dan beranak cucu. Yeremia meyakinkan bangsa Israel bahwa rancangan dari Allah pasti tetap yang terbaik. Rancangan Tuhan yang penuh harapan dan masa depan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama seperti bangsa Israel yang ingin pulang ke negerinya, tetapi Tuhan mengatakan untuk tunggu selama 70 tahun. Kita tidak dapat memaksakan ide kita tentang masa depan agar sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita cenderung berpandangan sempit dan berpikiran duniawi atau yang hanya berpikiran untuk kepentingan diri kita sendiri. Akan tetapi jalan Tuhan jauh lebih dalam dari apa yang dapat dipahami oleh pikiran kita. Jika pikiran kita masih diikat oleh keraguan akan rencana Tuhan dengan kata mudah-mudahan, kita harus mengubah pikiran tersebut dengan menggantikan pola pikir penuh keyakinan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Lalu menyambung cerita dari teman saya, sahabat saya, bagaimana akhir dari kisah sahabat saya? Ya, dia hancur, dia kehilangan orang yang dia kasihi. Tapi sekarang, dia sedang menjalani kehidupan yang bahagia dengan suami dan kedua orang anaknya. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti indah. Dan pada saat dia memberikan pesan WhatsApp kepada saya, dia cuma katakan, rencana Tuhan itu indah. Tuhan memberkati kita.